Oke teman-teman, kali ini selamat berjumpa kembali dengan saya Misbah Cut Design. Kali ini saya akan mengajarkan software AutoCAD, yaitu pengenalan AutoCAD. Seperti yang kita pelajarin, banyak dipelajarkan di dunia teknik untuk software menggambar CAD, komputer aid design. Nah, dari sini kita bab pertama yaitu mengenai pengenalan AutoCAD. Nah, AutoCAD itu terdiri dari beberapa lembar kerja. Lembar kerja AutoCAD di sini terdiri dari menu bar, toolbar, drawing editor, command line. Kita lihat di sini. Nah, ini yang dikatakan dengan menu bar. Menu bar ini terdiri dari beberapa baris seperti ini. Ada home, ini adalah bentuk ribbon. Bentuk ribbon seperti ini di kelompok-kelompok menjadi beberapa bagian. Ini dikatakan dengan menu bar. Nah, kalau yang ini dikatakan dengan toolbar. Dinamakan dengan toolbar. Drawing editor ini adalah ini. Jadi model di sini adalah disebut dengan drawing editor. Drawing editor ini ada sumbu X dan Y. Nah, karena ini dua dimensi, jadi hanya tampil sumbu X dan Y. Sumbu Z-nya ini adalah menghadap ke kita. Ini adalah tampak top front view. Nah, kemudian ini di sini adalah command line. Command line ini adalah untuk barisan perintah dalam menggambar, bisa di dalam AutoCAD bisa melalui command line, bisa melalui menu bar atau menu ribbon ini, toolbar. Jadi tergantung kita mau memakai toolbar atau command line. Nah, ini command line, jadi menu bar, toolbar, drawing editor, dan command line. Menu bar, toolbar, drawing editor, kemudian command line. Ini drawing editor ini bisa dikatakan dengan model. Nah, ini adalah layout atau lembar kerja. Nah, ini lembar layout. Jadi nanti hasil dari drawing bisa di print di sini, cetak di sini. Nah, ini menu bar ini terdiri dari file, new, edit, view, insert, format. Nah, kemudian ada standar toolbar, dimension toolbar, modify toolbar, drawing toolbar, dan lain-lain. Ini drawing editor, tadi ada model, ada layout, command line tadi.
Jadi seperti Arcus. Sistem magnifier itu adalah pan dan zoom. Nah, ini adalah untuk melihat tampilan di AutoCAD untuk memperbesar atau memperkecil. Nah, font itu adalah seperti ini di view. Ini adalah pan. Pan ini untuk menggeser-geser drawing. Nah, zoom itu bisa di scroll pakai mouse, scroll mouse ke atas dan ke bawah. Nah, kemudian zoom. Zoom di sini seperti ini, ada beberapa zoom window, extend. Nah, ini seperti ini. Kalau zoom window, kita klik, ini memperbesar ini, kita klik. Ini zoom window. Nah, zoom extend akan kembali ke tampilan semula. Misalkan dari sini kita zoom window, nah, zoom extend akan kembali ke awal. Ini zoom preview akan kembali ke zoom window. Zoom real time ini adalah dengan mengklik kiri mouse, digeser sambil digeser ke atas atau ke bawah. Ini namanya zoom real time. Kita bisa arahkan sini. Ini zoom real time. Kemudian zoom all ini untuk melihat keseluruhan dari lembar kerja drawing kita. Nah, seperti ini. Jadi kalau banyak drawing dia akan tampilkan semuanya. Zoom all. Nah, ini zoom dinamik. Kita klik. Nah, ini tinggal dicoba-coba zoom scale, center, object, dan lain-lain. Itu adalah sistem dari magnifier. Fan zoom, fan atau P zoom. Nah, kalau dalam komen lain bisa diketik P untuk fan, enter. Nah, ini akan seperti ini. Ini fan. Untuk keluar kita klik kanan, exit. Bisa juga langsung klik kanan, fan, exit. Nah, itu zoom, fan. Nah, zoom juga bisa kita ketik dengan di komen lain dengan ketik Z, enter. Zoom all, A, enter. Nah, ini Z, enter, A, enter. Itu namanya zoom all. Kemudian sistem koordinat. Sistem koordinat di sini terbagi menjadi dua, yaitu sistem koordinat UCS dan WCS. UCS User Coordinate System. Nah, ini sistem koordinat X dan Y. WCS Word Coordinate System. Nah, itu adalah ada sumbu X, Y, dan Z. Ini
keterangannya. Di sistem koordinat di AutoCAD ini berdasarkan sumbu X dan Y dan sumbu Z. Nah, jadi kalau kita ibaratkan ini seperti ini. Di sini X positif, ini X negatif, Y positif, Y negatif. Nah, itu sumbu kartesius, itu sumbu koordinat di dalam AutoCAD. Nah, itu pengenalan dari AutoCAD tentang itu. Nanti tentang UCS akan dibahas selanjutnya. Di sini adalah untuk sistem orto, bisa F8. Nah, di sini grid untuk menampilkan grid. Ini ortogonal, tegak lurus. Nah, ini tegak lurus garis ortogonal. Kalau kita matikan, nah ortogonal ini bisa ditekan F8 di keyboard mouse, keyboard laptop Anda atau komputer Anda. Ini F7 atau grid, tekan F7. Ini polar tracking. Polar tracking. Ini object snap. Kalau kita mau bikin gambar di sini garis. Nah, kalau nggak ada aktif, kita aktifkan. Nah, ini ada object snap. Object snap ini bisa kita atur di drafting setting. Kita ketik DS, di sini ada snap and grid. Nah, ini spacing, X spacing ini jaraknya 10-10. Jadi snapnya itu kalau kita on itu jaraknya 10-10, 10 mili 10 mili. Nah, grid sama 10-10. Snap and grid atur 10-10. Nah, ini polar tracking F10. Ini objek. Ini kalau kita on kan langsung kita on. Ini objek snap. Nah, objek snap ini adalah untuk menyambung garis. Kalau kita membuat seperti ini, endpoint. Endpoint ini simbolnya kotak, midpoint, segitiga, center, lingkaran, node, lingkaran silang, kuadran, seperti ini, intersect, seperti ini, extension, insertion, perpendicular, seperti ini tangan, ini nearest, ini average. Nah, di simbol-simbol ini namanya adalah ini. Jadi kalau kita klik OK, kemudian kita buat garis. Nah, ini ada. Nah, ini namanya nearest. Nearest. Nah, ini midpoint. Ini garis tengah-tengah, buat garis ke tengah. Nah, kemudian ini endpoint. Ini endpoint. Ini nearest. Nah, midpoint, endpoint. Itu dari
kemudian dari objek snap. Nah, ini adalah pengenalan dari AutoCAD antar muka AutoCAD seperti ini. Nah, kemudian ini adalah bagaimana memulai AutoCAD. Nah, setelah kita mengenal tentang menu-menu atau tampilan dari AutoCAD, selanjutnya kita adalah bagaimana memulai menggambar di AutoCAD. Jadi sebelum kita memulai menggambar di AutoCAD, kita harus style dulu seperti ini. Satu, unit, drawing limit, drafting setting, dimension style, dan text style. Unit seperti ini. Nah, dari komen lain bisa kita ketik UN, enter. Nah, seperti ini, klik UN, enter. Nah, ini drawing unit. Drawing unit ini di sini tipenya yaitu desimal, jadi standar desimal. Precision ini adalah angka di belakang koma, yaitu 2 angka di belakang koma. Kalau kita tidak ada, kita klik 0. Nah, ini fungsinya adalah untuk dimension, ukuran tampilan angka. Jadi di sini otomatis akan 2 angka di belakang koma, titik koordinatnya. Ini unit scale kita setting ke milimeter. Kemudian angle ini decimal degrees, jadi standar desimal. Precisionnya 0, 90 derajat, 180 derajat. Jadi kita normal ke 0. Kalau clockwise ini adalah untuk, kalau kita contreng berarti clockwise, perputaran angle itu searah dengan jarum jam. Tapi kalau kita klik contreng ini, berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, kita contreng. Kalau tidak dicontreng berarti searah dengan jarum jam. Berlawanan dengan jarum jam. Kalau kita contreng berarti clockwise, searah dengan jarum jam. Jadi misalkan kita buat di sini garis, contoh ya, jadi ada garis sumbu. Nah, ini sudut ini berarti 90 derajat. Jadi kalau kita buat garis sini, kita bikin panjang garis misalkan 20, sudut 45. Nah, ini adalah panjang garis sudut 45. Jadi nolnya ini di sini. Nah, kalau kita ini panjang garis sudut 45. Nah, kalau kita bikin garis nah, ini panjang garis 50, sudut 90, enter. Nah, ini berarti arahnya ke sini. Jadi 0 derajatnya di sini. Nah, seperti ini. Klik panjang garis 50, sudut 0.
Nah, dia akan arahnya ke sini. Jadi 0, 45 derajat, ini 90 derajat. Jadi kalau ke sini, panjang garis 50, sudut 180. Nah, jadi arahnya ke sini. Jadi ini perputarannya adalah berlawanan dengan arah jarum jam. Tapi kalau kita contreng clockwise, ini kita contreng clockwise, nah dia akan kebalikannya. Misalkan awalnya L, klik sini, panjang garis 50, sudut 0, enter. Nah, ya kan situ. Kemudian panjang garis 50, sudut 45. Nah, dia akan ke sini. Karena ini tadi sudut 0, jadi tetap dia ada di sini 0. Arahnya, kemudian 45 ini akan ke bawah. Jadi biar jelas ini arahnya ke clockwise, searah dengan jarum jam. Ini 50, sudut 45, enter. Nah, jadi 45-nya ke kanan, berputar ke kanan berarti searah dengan jarum jam. Ini 50, sudut 90, enter. Nah, jadi ini CCW counter clockwise dan ini adalah CW clockwise. Jadi kita panggil lagi UN. Nah, ini kalau kita contreng berarti dia berlawanan, dia searah dengan perputaran angelnya, searah dengan perputaran jarum jam. Tapi kalau kita hilangkan, nah ini perputarannya berlawanan dengan arah jarum jam. Itu pengertian dari angel atau sudut. Jadi tinggal kita atur di counter clockwise atau clockwise, arah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Nah, itu units. Setelah unit baru kita masuk ke drawing limit. Nah, drawing limit di sini adalah batasan dari limit sini. Atau bisa kita dengan klik limit, ketik limit. Nah, ini drawing unit tampilannya. Nah, ini clockwise CCW tadi 0, 90 derajat, 180, 270 derajat. Ini titik pusat. Nah, CW clockwise, counter clockwise. Jadi ini arah jarum jam perputarannya, yang ini berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, ini drawing limit. Drawing limit itu ini adalah lembar kerja atau batasan dari drawing kita. Ini ukuran kertasnya A0, A1, A4. Nah, kita bisa ketik dengan limits. Nah, kita ketik limit. Limit. Nah, ini lower left corner itu adalah 00. Nah, ini. Jadi sini 00 tergantung UTS-nya 00. Nah, kita
enter. Nah ini over itu batas ini over right, batas kanan atas 420 297. Ini ukuran kertas A3 420 297. Nah, ini adalah sebagai syarat saja, tetapi kalau kita gambar bisa melebihi dari beberapa gambar di model ini, jadi bisa tak terhingga. Nah, itu yang dikatakan dengan drawing limits. Kemudian drafting setting. Drafting setting itu yang tadi seperti mengatur snap and grid, pola tracking, object snap. Nah ini kita ketik DS, drafting setting. Nah ini menunya seperti ini. Ini menu klasik, menu pola tracking seperti ini. Nah, snap and grid. Nah, ini grid digunakan untuk menentukan jarak antara titik ke titik. Itu dikatakan dengan grid. Potongan sumbu X dan Y. Nah, ini dikatakan dengan grid. Nah, ini sumbu X, grid. Nah, ini kalau ini snap. Nah, jadi antara titik ke titik, snapnya on, snap and grid. Nah ini pengenalan setting awal atau pengenalan dari AutoCAD. Pola tracking seperti tadi, untuk menggambar pertemuan garis ke garis kita harus menggunakan pola tracking supaya pas seperti ini. Nah, kalau kita mau gambar tengah-tengah garis di tengah, berarti tinggal klik di sini. Nah ini udah otomatis dia di tengah garis. Nah ini itu fungsi dari polar tracking, jadi kita bisa aktifkan di sini, polar tracking, atau tekan F10 menu polar tracking. Dimension style. Nah, setelah object snap DS, kemudian kita atur yaitu dimension style. Nah ini fungsi dari dimension style ini, jenis garis dimensi ukuran pada gambar yang kita buat. Jadi bisa untuk mengatur skala dari dimensionnya, itu bisa misalkan seperti ini. Nah ini dikatakan dengan dimension style-nya. Nah ini standarnya. Dim style. Kalau kita ketik D, enter. Nah ini dimension style. Ini standar ISO. Nah kalau kita mau merubah, kita klik modify. Kalau new berarti membuat style baru yang kita inginkan. Kalau modify ini merubah yang sudah ada standarnya. Nah, baru kita akan rubah. Seperti ini, kita klik modify. Nah di sini ada line. Nah, line ini adalah garis. Line tipe seperti ini, continuous atau block. Nah ini aktifnya adalah by block.
base spacing yaitu jarak base spasi garis spacingnya 3. Nah, kalau kita klik 1 misalkan enter, nah ini akan jauh jaraknya. Ini sesuai dim lain, jadi kalau kita klik ini, nah ini nggak ada garis panahnya. Nah ini dua-duanya nggak ada. Ini kita bikin 3.75. Ini offset from original. Ini adalah kalau kita rubah nilainya, tekan 2 enter, nah dia akan tahu mepet dengan objek gambar. Jadi kalau garis ukuran itu terlalu mepet dengan objek gambar, kita bisa atur dari sini, offset from original. Nah kita bikin 6 misalkan enter, nah ini akan jauh. Ini nggak usah langsung standar. Nah ini aja. Untuk lain offset from original. Nah kemudian ini standar symbol and arrow. Nah symbol and arrow ini adalah arrowhead, ini push ini adalah closed field secondnya. Jadi kalau kita klik dot, nah ini dot semua. Ini kasih tag, nah ini akan berubah. Nah ini blank, nah ini tidak ada hatsnya di panah ini. Nah kalau ini khusus dengan leader, nah ini bisa pakai standarnya panahnya seperti ini. Nah ini row size ini untuk ukuran row-nya 10 atau berapa bisa kita buat. Kita bikin misalkan 2.5 enter. Nah ini 2.5. Jadi kalau nanti di dimension ukurannya itu tanda panahnya kurang besar, bisa diperbesar di sini row size. Ini center marks. Nah ini untuk garis center markingnya seperti ini 2.5. Nah ini normal. Kemudian kita klik di sini teks. Nah teks ini, teks set ini untuk ini. Jadi kita klik, misalkan disamakan dengan row 2.5. Nah seperti ini. Ini like offset, ini offset from the lain. Nah, ini jarak dari sini ke sini teksnya. Misalkan ini 1. Nah dia akan seperti ini. Nah ini terlalu ini kita atur di sini. Kita bikin ini 1 juga. Nah seperti ini. Simbol row 2.5, teksnya text 2.5. Ini text style bisa kita atur di sini. Ini standar. Kalau kita mau pilih, kita klik ke sini. Nah ini tandanya kita menggunakan Arial atau bisa pilih di sini sesuai keinginan kita. Font stylenya reguler, jadi tidak tebal, obor tebal, boleh tarik reguler biasa. Nah ini tinggi headnya, ini udah otomatis, jadi udah ada di sini 2.5. Ini text color kalau kita mau ganti warna dari teksnya, misalkan merah, nah ada merah.
Ini fill background. Nah, ini kalau ada warna background di ukuran fill pakai non. Nah, ini posisi text placement. Text placement ini penempatan dari teks ini. Jadi vertikal above, vertikalnya itu di atasnya, di atas garis ukuran. Kalau kita pilih center, nah berarti di tengah-tengah nih garis ukuran. Pilih offset, nah ini di atas juga, above di atas, this sama below di bawah. Nah ini di bawah. Jadi kita bisa pilih above. Nah ini horizontal, berarti ini kalau kita centering berarti tengah-tengah. Kalau kita add line 1, nah berarti kan dekat line garis 1. Ini dekat line garis 2. Overline, nah ini seperti ini. Left to right, ini line 2 berarti sini. Nah, ini kita pilih centering, center view direction left to right. Kalau right to left, nah ini kebalikannya. Jadi kita pilih left to right. Kemudian text alignment. Nah, teks ini penambahan teks ini. Jadi kalau kita klik ini align with dimension line, berarti dia mengikuti garis dimensi. Kalau kita pilih horizontal, nah dia akan seperti ini. Yang vertikal, yang sudah horizontal, yang vertikal jadi horizontal. Ini aturan untuk text alignment. Nah, kita pilih misalkan ini seperti ini, ISO, nah seperti ini, horizontal seperti ini. Ini standar ISO, pilih standar ISO. Nah, kemudian ini primary unit. Primary unit ini untuk memberikan koma, ini prefix, misalkan ini milimeter. Nah, ini berarti prefix di depan angka, di depan ukuran. Nah, misalkan buat diameter, nah pesan-pesan C berarti simbol diameter di depan ini. Nah, ini nggak perlu kita atur, karena kalau kita atur nanti semuanya akan ada simbol diameternya. Ini kita kosongkan saja. Nah, ini skala faktor, ini skala ukuran. Ini 1. Bikin 1. Ini angular dimension, standarnya ini. Precisionnya bisa diatur di sini. Mau berapa angka di belakang koma. Nah ini. Nah, ini pengaturan untuk dimension style. Setelah itu kita klik OK. Nah, dia akan berganti jadi ISO standar. Nah ini, dan set current, kemudian close. Nah, dia otomatis berubah jadi kecil ya. Jadi kalau gambarnya kita kecil, ukurannya, dimension style-nya harus kita atur juga kecil. Tapi kalau ukurannya meteran, dimension style-nya kita atur, row and text-nya kita perbesar di dimension style. Kita ketik di enter. Nah, ini kita atur di sini, modify. Ya, itu untuk pengaturan dimension style. Nah, ini contohnya. Ini bahasannya ya kan, ini textile. Nah, textile langsung kayak tadi ya kan. Nah, itu adalah bab 1, yaitu dengan pengenalan
AutoCAD. Jadi kita mudah-mudahan rekan-rekan semua bisa memahami apa itu AutoCAD. Nah ini, jadi di sini dikatakan dengan menubar, ini toolbar. Nah di dalam ini tampilannya ada tampilan ribbon. Jadi AutoCAD 2010 ke atas itu sudah ada tampilan ribbonnya. Tapi bisa juga diatur di AutoCAD 2014. Ini menggunakan simbol gear di sini. Ini 3D modeling. Nah kalau AutoCAD klasik kita tinggal klik sini. Nah ini adalah tampilan AutoCAD klasik untuk versi 2014, 2013, 2010, 2012, 13, 14. Ini AutoCAD versi klasik. Nah ini yang dikatakan dengan menubar file new, ini lebih komplit. Edit, nah, ini buat edit, view, ini menu-menu klasik, ini format, nah, ini toolbar, nah ini drawing toolbar khusus untuk drawing. Ini buat modify, edit drawing. Ini layer, jadi ini AutoCAD klasik. Nah, kalau 3D modeling langsung kita klik aja sini bisa berubah ke 3D modeling. Nah ini seperti ini. Ini adalah menu ribbon namanya. Oke, semoga bermanfaat dan bisa dimengerti. Untuk bab yang kedua yaitu tentang bagaimana membahas tentang comment drawing drafting di AutoCAD. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya. Oke teman-teman, selamat berjumpa kembali dengan saya Misbah CAD Design. Nah, dalam kesempatan ini saya akan membahas kelanjutan dari tutorial sebelumnya mengenai pengenalan AutoCAD bab 1. Nah, kemudian bab 2 ini kita akan membahas dasar-dasar menggambar dalam AutoCAD. Nah, sebelum kita memulai menggambar suatu objek atau bentuk gambar yang lebih rumit, sebaiknya kita harus mengerti dasar-dasarnya terlebih dahulu. Ada beberapa jenis tool drawing yang dapat kita gunakan dalam AutoCAD seperti line, circle, arcus, polyline, dan lain-lainnya. Nah, ini toolbar untuk drawing, menu drawing di AutoCAD klasik. Nah, ini simbol untuk line, ini polyline. Jadi kalau kita lihat AutoCAD, ini line, polyline, ini arcus. Nah seperti ini rektangular, circle, spline, ini ellipse, ini make block, hatch untuk arsir, table, ini untuk membuat tabel, ini construction line, ini polygon tool, arcus, round curve tool, ellipse tool, insert block, point tool, agent tool, dan ini multiline text tool.
text tool. Ini drawing toolbar option. Draw toolbar option. Nah, ini seperti ini dalam menu ribbon. Kalau kita dalam menu klasik, bisa dilihat dari AutoCAD klasik seperti ini. Ini adalah drawing toolbar drawing. Nah, seperti ini. Lain, contour lain, polygon, rectangular. Ini adalah menu untuk drawing. Nah, kita rubah ke 3 modeling. Nah, kita bahas yaitu pertama perintah cara membuat garis di dalam AutoCAD. Nah, ini lain digunakan untuk menggambar suatu bentuk garis, baik garis lurus, secara vertikal atau horizontal. Nah, seperti ini. Dari komen lain kita ketik L atau Enter. Ada 3 cara untuk membuat bentuk garis, diantaranya yaitu point to point, panjang garis dan sumbu, Y, panjang garis dan sudut. Nah, point to point seperti ini. Ini dari titik A, titik B, C, D. Nah, ini adalah point to point. Contoh, ketik L, Enter, atau bisa di sini kita klik lain. Kita klik titik pertama ini titik A, titik B, titik C. Nah, ini yang dikatakan dengan polar tracking. Ini titik A, B, C, D. Nah, ini D. Nah, ini kembali ke sini, bisa kita pilih sini close, klik. Nah, dia langsung menutup. Nah, ini langsung bisa seperti ini. Itu membuat garis. Cara pertama yaitu dengan point to point. Nah, kemudian yang cara kedua yaitu panjang garis dan sumbu Y, seperti ini. Klik titik A sini, panjang garis 20 A, panjang garis 20, sumbu Y nya 20. Ini panjang garis 20, Y nya 20. Contoh misalkan titik L, Enter, kita klik plus poinnya, misalkan sini kita pakai simbol add, yang garis 20, 20. Nah, jadi ini 20 panjang garis ke sini, sumbu Y itu 20. Ini panjang garisnya. Di sini jadi 28. Ini sumbu Y nya 20, ini panjang ke sini 20, X dan Y. Sumbu X 20, sumbu Y 20. Dia akan membentuk sudut 45 derajat. Jadi kalau kita kasih ukuran
sudut dimension angular, ini akan membentuk sudut 45 derajat. Ini panjang garis X dan Y, N, X dan Y, atau sumbu X, sumbu Y. X dan Y nya 20, Y nya 20. Nah, kalau X dan Y nya itu berbeda, dia akan membentuk sudut juga yang berbeda. Jadi kalau misalkan 40 X, Y 50, nah ini sudutnya akan bukan 45 derajat. Oke, 51. Nah ini garis sumbu X nya, nah, 50, ini 40. Nah, jadi ini 40 itu maksudnya dari sini, klik sini ke sini, ini 40. Nah, jadi sudutnya 51, 40, 50. Itu panjang garis berdasarkan sumbu X dan Y. Panjang garis dan sumbu Y, atau ini sumbu X, ini sumbu Y. Y, X. Nah, kemudian ini yang kedua yaitu panjang garis. Membuat garis dengan menentukan panjang garis dan sudut. Seperti ini. Ini perintahnya. Nah, ini instruksinya. Panjang garis 20. Nah, ini pakai simbol F dengan sudut 45. Nah, ini L, enter, panjang garis add 50 misalkan, sudut 45. Nah ini panjang garisnya 50, sudutnya 45 derajat. Ini dari sini 50, kemudian sudutnya 45. Nah, ini untuk membuat garis miring dengan kemiringan 45 dengan panjang garis 50 bisa dengan cara penulisannya seperti ini. Add 20 sudut 45, add 50 untuk sudut 45. Nah, itu membuat garis dengan panjang garis dan sudut. Jadi ada point to point, panjang garis dan sudut, atau bisa juga misalkan kita bikin kotak. Nah, ini panjang garis misalkan 50, sudut 0. Nah, ini 50, sudut ke atas 90, 50, sudut 180. Nah, 50, sudut 270. Nah, dia akan membuat kotak. Dari sini sudut kemarin 0, panjang 50. Nah, yang garis 50, 0 derajat. Nah, ini arah putarannya itulah
CCW counterclockwise, yang mana telah dibahas pada tutorial sebelumnya. Perputarannya berlawanan dengan arah jarum jam. Dari sini panjang garis 50, sudut 0. Ini panjang garis 50, sudut 90. Ini panjang garis 50, sudut 180. Bawah ini panjang garis 50, sudut 270. Dari 0, 90, 180, 270. Yaitu dengan menggunakan cara seperti ini. Nah, itu cara membuat garis. Jadi bisa point-point atau bisa juga langsung kita klik ini dengan tulis langsung 50, bisa dengan tracking ke atas kita arahkan 50, ini kiri 50, bawah 50, enter. Nah, ini bisa juga menggunakan mouse langsung, dengan syarat kalau garis tegak lurus ini harus ortonya diaktifkan, mode ortogonalnya diaktifkan. Jadi kalau ortogonalnya tidak diaktifkan, dia tidak akan lurus. Nah, itu cara membuat garis, objek garis di AutoCAD. Jadi kalau untuk membuat yang lebih rumit lagi, seperti ini misalkan, nah ini langsung misalkan 100, bisa ke bawah 45, ini 100 misalkan 45, 100. Nah, ini buat garis ini 100, 45, 100, 45, 100. Itu cara membuat garis. Kemudian yang kedua yaitu polyline. Polyline itu simbolnya seperti ini. Jadi seperti ini polyline. Nah, polyline itu hampir sama dengan, ada beberapa cara. Nah, ini dari point to point, A, B, C, D, sama PL. Nah, ini sama dengan panjang garis dan sudut. Nah, ini panjang garis dengan menentukan busur seperti ini. Nah, ini polyline, kita klik polyline, kalau enggak kita ketik PL polyline, kita klik ini. Nah, ini namanya point. Nah, ini kita tekan C. Nah, bedanya dengan garis, kalau garis itu kita klik satu objek garis. Nah, ini satu objek garis, satu objek garis. Jadi ini untuk membuat kotak ini ada 4 yang saling terpisah. Sedangkan dalam polyline ini satu kesatuan. Jadi kita klik sekali, dia akan semuanya. Nah, ini adalah satu kesatuan. Nah, biasanya ini adalah untuk membuat objek tertutup, bisa digunakan untuk dijadikan 3 dimensi. Nah, kalau ini harus di join dulu. Nah, itu polyline cara pertama. Cara kedua ya sama dengan perintah ini, dengan menggunakan head, panjang garis, dan sudut.
Ini yang garis 50 sudut 0, 90 sudut 90, 50 sudut 180. C. Nah, ini panjang garis dan sudut ini saling satu kesatuan. Ini cara membuat polyline. Kemudian cara ketiga yaitu perpaduan antara garis dan arkus. Ini seperti ini, arkus. Jadi sama, kita buat garis panjangnya misalkan 50 sudut 0. Nah, ini kalau kita mau ke arkus, kita klik pilih arkus, kalau enggak kita ketik A, arkus. Nah, tekan dari sini, kita klik. Nah, ini arkus point to point. Ini untuk kembali ke garis, kita pilih line, nah ini dan C, yaitu polyline, gabungan antara garis dan arkus, itu fungsi dari polyline. Nah, kemudian ini contohnya lain, ini untuk direction arah sudut, bisa menggunakan ini polyline, garis, titik A, arkus, ini polyline, klik A, arkus. Nah, dari sini bisa direction arah, dan dari sini point misalkan sini. Nah, direction, nah, ya seperti ini. Nah, ini adalah arkus. Kalau kita mau robah ke lain, ketik L, enter, ini rubah ke lain, C, close. Nah, ini fungsi dari polyline. Nah, ini. Kemudian rektangular. Rektangular ini untuk membuat segi 4. Nah, di polyline itu kelebihannya dia bisa juga mengatur tebal garisnya secara langsung. Misalkan gini, polyline sini W berarti width, lebar garis. Nah, widthnya misalkan ini kita isi 2, enter. Nah, terus endingnya 2, enter. Nah, dia akan tebal seperti ini. Nah, ini dengan ketebalan garis 2. Nah, kalau ini 0 standar, ini 2.
Nah, PL polyline ini kalau belum dirubah dia tetap akan 2. Kalau kita rubah lagi, kita balikkan klik W lagi, kita pilih ke 0, enter. Nah, dia akan kembali ke 0. PL. Nah, ini W. Nah, ini W-nya 0. Endingnya 0. Atur jadi ke 0. Jadi start and end-nya harus sama-sama nilainya. Itu fungsi dari polyline. Cara membuat dengan garis dengan polyline. Nah, rektangular itu gampang nih, tinggal kita klik rektangular, buat segi 4 atau seperti ini. Rektangular, klik misalkan di sini. Nah, ini klik ini rektangular. Nah, kalau ini klik bebas. Klik titik pertama, klik titik kedua. Kalau kita pakai ukuran langsung, kita klik ke sini, kita pilih dimension. Nah, pilih misalkan 50, lengthnya, widthnya misalkan 30. Nah, ini rotation nih kalau kita putar. Ini kita tinggal klik aja arahnya ke atas atau ke bawah, tinggal kita klik. Itu cara membuat rektangular. Nah, ini titik A, titik B. Nah, ini sama dengan ukuran tadi, dimension. Ini ukurannya D, panjang kali lebarnya 10-10. Nah, ini panjangnya, lengthnya 40, widthnya 10. Tuh. Kemudian yang keempat yaitu circle tool. Nah, circle tool seperti ini, ada beberapa cara. Kita ketik circle atau kita pilih ini, kita ketik C, bisa kan langsung. Nah, ini kita tentukan center point. Center point misalkan sini. Nah, kalau kita langsung klik ini bisa. Nah, kemudian di sini ada radius. Jadi ini aktifnya yaitu radius. Kalau kita ketik di sini 20, berarti radiusnya 20. Ini radiusnya 20. Berarti diameternya 40. Jadi kalau kita lihat di gambar ada simbol diameter, misalkan C, center point di sini misalkan. Nah, kalau di gambar kita baca ada simbol diameter, kita pilih D dulu, diameter sini, kita klik diameter, baru kita buat misalkan 40. Nah, seperti ini. Jadi ini diameternya, kita kasih ukuran diameter yaitu 40. Nah, ini setengah lingkaran yaitu radius, itu 20 radiusnya. Itu circle dengan menentukan center point. Nah, kemudian circle ini center point dengan 2 poin dan 3 poin. Nah, ini caranya yaitu C, circle, enter, tapi 3 poin, 3P. Ini center poin pertama,
poin kedua, poin ketiga. Nah, ini adalah 3 poin. Itu circle 2 poin. Nah, 2 poin berarti misalkan dari sini klik. Nah, ini 2 poin. 2 poinnya di sini bentuknya seperti ini. Nah, ini circle dengan 2 poin. Kemudian circle dengan TTR, tangan-tangan radius. Nah, tangan-tangan radius ini seperti ini, misalkan contohnya ini TTR atau T. Nah, ini kita tentukan pos tangan, pos poinnya di sini misalkan. Second point di sini. Nah, ini radiusnya berapa kita tentukan. Misalkan 20, enter. Nah, jadi ini radiusnya 20. Jadi kalau kita trim di sini, jadi pojok ini ada radius yaitu 20. Nah, contoh lagi misalkan DTR radiusnya 50, enter. Nah, jadi radius ini 50. TTR circle TTR klik ini radius 40. Nah, ini adalah dengan radius 40. Jadi tangan-tangan radius. Jadi tentukan titik tangan pertama, tangan kedua, kemudian radius. Nah, seperti ini. Ini garis titik A, TTR, klik garis 1 atau garis A, klik garis 2 atau garis B. Nah, ketik angka 10 untuk radiusnya. Ini radius 10, berarti diameter 20. Nah, fungsinya ini adalah untuk membuat arcus atau busur di perbatasan antara garis ataupun lingkaran. Dua objek yang saling, harus ada dua objek seperti ini, yaitu garis circle TTR. Jadi membuat garis dari center 3 poin, 2 poin, dan TTR tan radius. Nah, kemudian SP lain ini untuk membuat bentuk bebas kurva seperti kurva. Nah, ini SP lain, ketik SPL, enter. Nah, ini SP lain. Nah, biasanya kalau dalam dimensi bisa digunakan untuk membuat part, atau bisa juga untuk membuat peta. Nah, ini SP lain. SP lain ini bisa kita rubah-rubah. Nah, jadi bisa mengikuti keinginan kita. Dan dari sini, nah, yang lain. Jadi bisa buat seperti ini.
Ini untuk ngatur kontrol protect vertices. Nah, ini untuk mengontrol bisa pakai ini. Nah, jaraknya ini bisa. Itu polyline, spline. Kemudian ellipse arcus seperti ini. Nah, sini ada center. Nah, ini vertical arcus. Nah, bisa seperti ini. Center misalkan di sini. Ini titik. Nah, arcus angle berapa? Misalkan 45. Nah, ini ellipse arcus. Arcus. Nah, kemudian di sini ada ellipse. Nah, ini ellipse center. Ini endpoint. Nah, ini membuat ellipse. Nah, ini ellipse arcus, ini ellipse. Nah, ini axis N buat ellipse. Nah, center seperti ini bersama. Nah, ini fungsi dari ellipse. Kemudian di sini ada make block. Make block ini untuk membuat blok. Blok itu seperti objek. Misalkan kita buat gambar circle. Kemudian ada garis sumbu. Nah, ini circle ini akan kita jadikan blok. Nah, fungsinya ini pada saat nanti bisa di insert, dipanggil kembali dengan nama blok tersebut. Jadi, misalkan ketik blok, kita ketik B, enter. Nah, ini namanya apa? Misalkan circle. Nah, ini base point, ketik point. Nah, ini di sini titik base pointnya tengah-tengah. Nah, di satuan bloknya milimeter. Nah, ini
select objek, klik objeknya, enter. Ini masuk ke sini, kemudian dengan nama circle yang huruf besar, misalkan circle. Nah, setelah itu kita enter, oke. Kemudian klik point, select objek, convert to block. Oke. Nah, ini udah menjadi blok. Nah, itu bisa kita hapus asal kita make block seperti ini. Kemudian kita simpan blok tersebut di direktori yang kita inginkan. Kita pakai perintahnya wb write block, enter. Nah, ini source-nya, sumbernya apa? Blok. Kita klik sini, circle. Ini circle yang kita buat. Kemudian destination-nya ini mau disimpan di mana? Nah, contohnya di dokumen. Kita klik. Kalau kita mau ganti di sini, klik ini. Nah, ini dokumen, namanya kita buat folder tersendiri. Nah, ini namanya kita ganti blok. Enter. Nah, ini kita taruh sini, kemudian circle kita simpan, save. Nah, ini langsung berubah blok circle dwg, satuannya mm, kemudian oke. Nah, itu cara membuat blok dan menyimpan blok tersebut. Kemudian kita insert blok. Ini blok edge. Nah, ini kita klik insert. Nah, circle kita kasih namanya circle. Kalau kita nggak ada, kita klik browse sini, block circle, open. Kemudian ini space on screen, klik OK. Nah, ini karena udah ada, kita pilih no, bisa. Nah, ini klik. Nah, ini adalah blok. Nah, fungsi dari blok ini kita bisa copy jadi beberapa bagian. Nah, kalau satu yang dirubah warna, yang lain akan berubah juga. Sekarang klik yang sini, klik kanan, edit block in place. Nah, ini circle, oke. Nah, ini kita mau rubah warnanya. Kita kasih warna. Nah, ini warna merah. Escape. Nah, seperti ini dia otomatis akan kita pilih ini save change. Oke. Nah, dia akan berubah semuanya secara otomatis. Itu fungsi
dari block, make block, insert block, insert. Nah, kemudian yaitu hats. Hats itu untuk membuat arsir pada objek gambar seperti ini. Nah, misalnya kita ketik H, enter. Nah, ini ada standarnya ANSI. Ini warna. Ini misalkan red. Ini skala. Ini untuk angle, sudut. Misalkan 1 seperti ini, agak rapat. Kalau misalkan 15, 5, enter. Nah, dia akan seperti ini. Agak jarang. 5, enter. Nah, ini adalah hats. Nah, kalau sudutnya kita bikin 90. Klik sini, angle. Nah, ini bisa kita edit. Angle-nya nggak aktif. Nah, ini kita bikin 90. Nah, seperti ini. Ini sudut hatsnya 90. Ini 0, ini 90. Jadi 90 itu kebalikan dari 0 arahnya. Itu hats, fungsi dari hats. Nah, kalau solid ini untuk membuat seperti ini, jadi solid. Warna kita bisa atur. Hats, ini warna yellow. Nah, ini pilih-pilihan hats patternnya bisa kita pilih sesuai dengan keinginan kita. Itu fungsi dari arsir hats. Ini itu adalah cara menggambar di AutoCAD perintah-perintah seperti ini, arsir, tabel. Ini tabel seperti ini, membuat tabel. Nah, untuk membuat tabel nanti akan dibahas pada tutorial berikutnya. Semoga bermanfaat dan bisa dimengerti.